Oke, kita bahas nomor 3. Jadi di sini diminta untuk menghitung integral tentu dengan menginterpretasikannya sebagai luas daerah bertanda. Oke, yang A, integral 0 sampai 1 fx dx. Fx itu kurva biru ini. Lalu integral itu luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X dengan kurva. Nanti kalau daerahnya di bawah sumbu X, nanti itu integralnya itu jadi negatif dari luas daerahnya. Untuk soal nomor A ini kan integral 0 sampai 1, berarti X-nya dari 0 sampai 1 dari fx. Jadi dari sini sampai sini fx-nya yang biru. Jadi ini ekuivalen dengan kita menghitung luas daerah di bawah kurva biru yang ini. Dari X-nya itu dari 0 sampai 1. Dari sini sampai sini. Artinya kita itu menghitung luas. Kita itu menghitung luas segitiga. Hmm, ini untuk yang bagian A nih. Um, itu kita menghitung luas ini. Hmm, alas segitiga itu berarti kan X-nya dari 0 sampai 1, artinya alasnya panjangnya 1 ya. 1, kalau tingginya dari 0 sampai 2, tingginya 2, kita bagi dengan 2. Itu kan luas, rumus luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2. Jadi ini 1. Lalu untuk yang C, ya kita mengerjakan yang ditandain warna biru aja ya. Integral 2 sampai 4 fx dx. Sama kayak tadi, tapi sekarang 2 sampai 4. Artinya yang ini, 2 sampai 4 yang ini. Ini untuk menjawab yang nomor C. Nah, tapi nanti em, kalau ada yang di bawah sumbu X, itu kita negatifkan. Nah, itu kan yang di bawah sumbu X itu bentuknya seperempat lingkarannya. Rumus luas lingkaran kan pi r kuadrat. Ini kita minuskan karena dia di bawah sumbu X. Min pi r kuadrat. Jari-jarinya kan ini dari 2 sampai 3. Berarti jari-jarinya 1 ya. Pi r kuadrat. Ini kita bagi 4 karena dia seperempat lingkaran. Terus kita tambahkan dengan luas segitiga. Alasnya 1, tingginya 1, kita bagi 2. Berarti ini jadi um, yang suku kedua saya tulis dulu, yaitu setengah dikurang pi per 4. Atau kalau mau mengeluarkan pi per 4 boleh, atau mengeluarkan seperempat, berarti 2 kurang pi. Gitu. Soal ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau gini aja ya, setiap saya selesai nanti membahas soal, saya kasih waktu 30 detik sampai 1 menit buat kalian melihat-lihat kalau ada yang mau kalian tanyakan. Hmm, timer.
Kalau nanti kalian diam aja, saya lanjut sendiri. Kalau udah 1 menit kalian diam aja, saya lanjut sendiri. Oke. Oke, saya lanjut. Nanti setiap selesai satu nomor yang besarnya, bukan yang poin-poin kayak ini. Itu saya kasih waktu 30 detik sampai 1 menit. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjut sendiri. Oke, nomor 4. Hitung integral min 1 sampai 2 fx dx untuk fungsi-fungsi berikut dengan terlebih dahulu membuat sketsa grafik fungsi f. Kita kerjakan yang B. Kita sketsakan. Fx itu x untuk x-nya kecil sama 1. Berarti misalnya ini 1, kalau x-nya kecil dari itu, fungsinya adalah fx sama dengan x. Fx sama dengan x itu lurus seperti ini. Linear gini. Terus 1 kalau x-nya besar dari 1. Gini. Nah, jadi yang ditanya integral min 1 sampai 2 fx dx. Berarti kita menghitung luas daerah yang ini. Menghitung luas daerah yang itu. Tapi lagi-lagi kalau di bawah sumbu X, dia nanti jadi negatif. Berarti ini segitiga yang ini negatif, luasnya nanti negatif. Berarti ini minus alasnya 1, tingginya 1/2, ditambah, ini kan bentuknya trapesium ya. Rumus trapesium itu kan rata-rata sisi sejajar dikali tinggi gitu ya. Sisi sejajarnya kan ini sama ini. Nanti kita tambahin bagi 2, lalu kita kalikan dengan tingginya. Berarti ini 1 + 2/2 kali 1. Berarti ini jadi min setengah plus 3/2, ini jadi 1. Cara duanya sebenarnya ada yang lebih gampang. Jadi yang bagian ini dengan bagian ini kan saling menghilangkan tuh. Ini kan segitiga yang ini dengan segitiga yang ini kan sama tuh luasnya. Tapi ini nanti kita tandain negatif, ini kita tandain positif, artinya mereka berdua saling menghilangkan kan. Jadi yang tersisa hanya persegi yang ini. Persegi ini kan luasnya berarti sisi kali sisi ya. 1 kali 1 jadi 1. Langsung dapat. Itu cara keduanya. Mungkin nggak perlu saya tulis ya. Soal ini silahkan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Oh iya, yang mau ditanyakan itu nantinya nggak harus poin yang lagi kita bahas ya. Boleh poin lain yang tidak dibahas. Boleh juga ditanyakan itu.
Oke, habis. Kok gini ya? Ya, kayaknya nextnya 1 menit aja ya. Saya kasih waktu 1 menit. Bukan 30 detik sampai 1 menit, tapi 1 menit. Nomor 5, misalkan f dan g fungsi kontinu dan diketahui, itu ada 4 buah diketahui. Hitunglah integral-integral berikut. Kita kerjakan yang A. Integral 0 sampai 3 fx dx sama dengan. Nah, ini tuh tentang um, ini tentang memecah batas integral ya. Kita memecah batas integralnya itu berdasarkan yang diketahui di sini. Nah, ini kita pecah jadi integral 0 sampai sesuatu gitu. Um, dari yang diketahui, kita lihat yang diketahui itu kan integral 0 sampai 1. Jadi kita pecahnya jadi integral 0 sampai 1 fx dx. Lalu ini ditambah dengan integral 1 sampai 3 fx dx. Nah, ini baru udah diketahui tuh integral 0 sampai 1 fx dx kan ini min 2. Kalau integral 1 sampai 3 fx dx 5. Berarti ini jadi 3. Kayak gitu aja. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh juga menanyakan B, C, D juga. Saya kasih waktu 1 menit. Oke, nggak ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya gini tuh sebenarnya bisa cepat jadinya. Gimana ya? Ah, yang ini saya skip dulu deh, karena ini agak susah. Saya belum tahu kemampuan kalian gimana. Apakah kalian yang mudah bisa? Kalau saya tahu kalian yang mudah bisa, saya bisa bahas yang ini. Tapi saya takut kalian masih bingung, jadi akan percuma kalau saya membahas yang susah-susah. Saya kayaknya mau bahas yang mudah-mudah aja deh. Yang penting kalian paham. Walaupun kalau kalian nggak ngomong gitu tuh, kalau nggak ngomong gini saya tuh nggak tahu kalian tuh paham atau enggak. Atau nanti apa saya kasih soal aja ya buat kalian ngerjain sendiri ya. Nanti deh, nanti aja. Oke, saya kasih aja deh.
Wah, mirip soal nomor 5 tadi. Mirip soal nomor 5 ini, tapi saya kasih konsepnya dulu. Jadi konsep integral em, pertama itu tentang kelinearan atau ini transitif dulu deh. Ini istilahnya saya sendiri ya, transitif itu sebenarnya istilah uh, buat bidang lain, buat masalah lain, tapi ini sebenarnya maksudnya sama. Di transitif itu kita bisa memecah integral jadi gini. Integral A sampai C fx dx ini kita bisa pecah jadi integral A sampai B fx dx plus integral B sampai C fx dx. Ini yang kita gunakan tadi untuk menjawab soal nomor A. Lalu ada sifat kelinearan. Yang sifat transitif tadi sih idealnya urutannya gini ya. A dulu, baru B, baru C. Idealnya seperti itu. Kalau ke linear kan seperti ini. Kalau ke linear ini nggak harus ada batasnya. Jadi integral AFX, ya, A itu angka ya, plus BGX, kalau F dan G itu fungsi. DX, ini sama dengan A integral Fx dx plus B integral Gx dx. Jadi eh, tanda plus ini bisa kita pecah mereka jadi integral AF plus integral BG. Lalu karena A dan B itu masing-masing angka, koefisien, mereka bisa keluar dari integral. Jadilah seperti ini. Karena kalian nggak ada ngomong dari tadi, kalau saya ngerjain sendiri pasti nanti cepat selesainya, tapi saya nggak tahu kalian paham atau enggak. Apalagi semakin ke bawah soalnya semakin susah. Saya minta kalian mengerjakan soal yang D. Kalian cukup bilangin hasil akhirnya aja. Kalau sudah ada setidaknya satu orang yang benar, saya baru lanjut ke nomor 6 atau 7 deh nanti. 6 saya skip aja. Ayo, saya batasin kali ya waktunya ya. Saya kasih waktu 2 menit ya. Ini gampang, makanya 2 menit aja pasti cukup. Kalau kalian malas ngomong, saya bolehin jawabnya lewat chat. Cukup bilangin hasil akhirnya aja. Tapi jangan nebak-nebak. Yang hadir 10. Oke, udah ada yang benar. 7. Oke, mantap. Ya udah, karena udah ada yang benar, saya lanjut aja deh. Tadi kepikiran nyari soal lagi. Nggak usah. Ini tentang teorema dasar kalkulus pertama. Saya tulis aja deh teoremanya. Saya nulis teorema yang nggak lengkap-lengkap ya. Jadi intinya itu seperti ini. D dx dari integral 0 sampai x ft dt ini sama dengan fx. Ini bacanya kalau mau bahasa sehari-hari, ini tuh kayak gini ya. Ini kalau kalian perhatikan, ini kan ada integral, ada turunan, ada fungsi f kecil. Jadi f kecil ini diintegralin, lalu diturunin,
itu sebenarnya balik ke dia sendiri. Jadi itu kayak turunan dari integral adalah dia sendiri gitu. Variabel t sama dt ini tuh sebenarnya variabel dummy aja. Jadi ft dt. Nah, nanti integralnya 0 sampai x. Nah, maksud ddx dan integral 0 sampai x ini tuh, oh ya nggak harus 0 ya, sorry. Saya bikin A deh. A konstanta. Jadi ini bentuknya udah baku kayak gini ya. Jadi batas bawahnya angka, batas atasnya variabel, terus ini D, D variabel gitu. Nah, bentuk ini tuh baku, maksud baku saya itu, di sini ddx, ini integral A sampai X. Ini kalian perhatikan ini harus sama-sama X. Ini dan ini harus sama-sama X. Nanti hasilnya di sini fx gitu. Gimana kalau huruf lain gitu? Misalnya DDU integral A sampai U FT DT ya FU gitu. Gimana nanti kalau misalnya 2x+1 ya D 2x+1 integral 0 sampai 2x+1 misalnya. Kayak gitulah. Oke, saya lanjut aja. Saya kerjakan yang A dulu. Tentukan turunan fungsi dalam variabel X. Artinya kita itu diminta untuk menghitung ddx. ddx dari integral 1 sampai X T kuadrat per T kuadrat plus 2 dt. Nah, ini bentuknya udah mirip banget dengan teorema dasar kalkulus 1. Itu, jadi yang ft itu yang ini. Ini kan jawabannya nanti fx, yaitu tinggal kalian ganti variabel t dengan x. Ini jadi x kuadrat per x kuadrat plus 2. Gitu doang, sesimpel itu. Jadi tinggal ganti variabel t jadi x. Saya minta kalian kerjain yang B. Karena ini nanti jawabannya panjang, mungkin ngomong aja ya. Atau kalau kalian tetap males ngomong, diketikin juga nggak apa-apa. Saya mau kasih clue atau petunjuk, hati-hati ini batas integralnya X sampai 4. Sedangkan teorema dasar kita tadi itu A sampai 4. Batas bawahnya yang angka, batas atasnya yang X. Kayak tadi saya kasih waktu ini lebih lama 3 menit. Oke, udah 1 menit berlalu, 2 menit lagi. Mungkin kalau belum ada yang bisa, saya kasih sifat ketiga dari bukan sifat ketiga ya, pokoknya sifat lain dari integral. Saya tulis di mana ya? Saya tulis di yang tempat tadi aja ya. Hmm, saya tulis di sini aja deh. Jadi sifat lain dari integral itu gini. Integral A sampai B fx dx. Ini batasnya bisa kita balik. Jadi integral B sampai A fx dx. Tapi harus ada minusnya. Gitu, sifat yang lain dari integral. Masih saya tunggu ya 2 menit lagi. Kalau ada yang bisa mengerjakan sendiri.
Oke, udah lewat waktunya, nggak ada yang bisa ya berarti. Ya udah, saya skip aja yang B, saya kerjain yang D aja. Yang D, hmm, saya coba modif integralnya dulu, nanti aja turunannya. X sampai 2x plus 1 cos theta kuadrat d theta. Ini pertama bisa kita pecah jadi integral X sampai suatu angka, saya buat A, cos theta kuadrat d theta, plus integral A sampai 2x plus 1, ini A ya, cos theta kuadrat d theta. Ini tuh harus kita bilangin untuk suatu A-nya itu antara X dan 2x plus 1. Karena kan nggak boleh tuh tiba-tiba kok ada A, A-nya apa gitu. Kita bilangin A-nya itu suatu angka di antara X dan 2x plus 1. Pokoknya angka, kita nggak peduli dia angka berapa. Lalu yang suku pertama ini tuh bisa kita balik integralnya. Tapi harus ada minusnya. A sampai X cos theta kuadrat d theta. Nah, kalau suku kedua tetap. Nah, setelah ini baru kita hitung turunannya masing-masing. Kita hitung turunan ini, lalu kita hitung turunan ini. Hmm, d dx dari, saya mulai dari suku pertama aja. Maksud saya suku pertama itu yang ini suku kedua. Tapi untuk suku pertamanya saya nggak usah perhatiin si minusnya dulu. Nanti di hasil akhirnya aja minusnya saya include-kan. A sampai X cos theta kuadrat d theta. Ini bentuknya udah persis sama dengan teorema dasar kalkulus 1, ini jadi cos X kuadrat. Nah, untuk bagian yang kedua, d dx dari integral A sampai 2x plus 1 cos theta kuadrat d theta. Nah, ini bentuknya belum sesuai tuh, seperti yang saya ulang-ulang tadi. Teorema dasar kalkulus 1 itu tuh kalau ini d dx, ini harus x juga. Atau kalau ini X, ini harus DDX juga gitu. Ini kan belum sama tuh. Ini 2X plus 1, tapi ini DDX. Belum sama. Ini bisa pakai aturan rantai, memisal-misalkan dengan U, tapi di sini saya coba tanpa memisal-misalkan dengan U agar saya lebih hemat dalam menulis. Yaitu saya buat aja ini jadi D2X plus 1 integral A sampai 2X plus 1 cos theta kuadrat d theta. Nah, kalau udah seperti ini, itu baru sesuai itu dengan teorema dasar kalkulus, yaitu bentuk yang di sininya itu sama dengan bentuk yang di sininya. Dan di sini udah angka, udah sesuai kan? Nah, tapi kalau saya stop di sini, itu saya menyalahi dari bentuk asli yang ini. Ini kan belum sama. Kalau bagian integralnya udah, itu kan sama aja. Tapi beda di sini. Nah, itu saya menyalahi bentuk asli. Bentuk aslinya kan harusnya DDX. Tapi kok saya buat DD2X plus 1 itu menyalahi. Jadi agar bentuknya masih sama dengan bentuk asli, saya perlu mengalihkan ini dengan D2X plus 1 DX. Itu kalau kita anggap ini sebagai perkalian, D2X plus 1 ini bisa dicoret, D2X plus 1 ini bisa tercoret, tinggallah DDX. DDX dari integral ini, sesuai dengan bentuk asli. Jadi hubungan ini yang saya katakan sama dengan itu boleh karena mereka memang sama dengan.
hanya bentuknya aja yang beda. Nah, bagian ini tadi udah sama dengan teorema dasar kalkulus 1, yaitu menjadi cos. Tinggal saya ganti tetanya jadi 2x+1. Berarti cos 2x+1 kuadrat. Nah, tapi di sini ada kali turunan 2x+1 terhadap x. Ini kali 2. Nah, tinggal saya gabungkan lagi ke sini. Jadi, soalnya tadi kan seharusnya ddx integral x sampai 2x+1 cos theta kuadrat d theta. Nah, kan tadi bentuk integralnya kan yang ini. Terus ini berarti kan sama aja kita turunkan ini, minus dari turunan ini, minus ddx dari ini, plus ddx dari ini, gitu ya. ddx dari ini dan ini kan tadi udah kita hitung. Berarti ini jadi min cos x kuadrat ditambah 2 cos 2x+1 kuadrat. Seperti ini. Hmm, saya kasih waktu untuk bertanya 1 menit. A dan D. Yang hitam-hitam aja. Yang warnanya hitam. Ya, ini kan cuma konsepnya tadi. A dan D saya kasih waktu bertanya 1 menit. Oke, nggak ada yang bertanya. Nggak bertanya itu idealnya berarti paham nomor D. Nah, kalau paham nomor D, idealnya lagi bisa mengerjakan B. Saya kasih waktu 3 menit lagi untuk mengerjakan yang B. Udah mulai ya, saya tunggu 3 menit untuk mengerjakan yang B. Karena D ini lebih susah. Yang D ini lebih susah udah saya kerjain. Coba kerjakan yang B. 3 menit.
Oh, udah ada yang jawab ya? 25. Oh, masih baru kan? Saya kira saya telat melihatnya. Wah, dari 1954 udah dijawab. Kok saya tadi nggak ngeliat ya? Hasilnya akar min X pangkat 6 plus 2 akar min X pangkat 6 plus 2. Dari 1954 udah ngejawab ya ternyata ya? Saya baru lihat. Maaf Kak, jawabannya min akar X pangkat 6 plus 2 bukan. Oke, yang kedua baru benar. 20.05 kan jadi menjawabnya. Iya betul Kak. Oke, masih baru ya, jadi saya nggak telat melihatnya kan. Oke, jadi jawabannya benar, yaitu... Jadi, ini kan cuman... Ini kan bentuknya udah X nih. Udah sesuai dengan teorema dasar kita, tapi ini posisinya di bawah. Jadi tinggal kita balik dulu. Kita balik jadi integral 4 sampai X, tapi ada minusnya. Nah, itu udah sama persis, lalu tinggal kita ganti aja T-nya dengan X. Jadi minus akar X pangkat 6 plus 2. Minus akar X pangkat 6 plus 2. Oke, ini benar. Oke, jadi maksud saya itu melakukan seperti ini karena setiap saya ngerjain sendiri kan kalian nggak bertanya. Jadi saya nggak tahu kalian itu bisa atau enggak. Makanya saya kasih waktu buat ngerjain sendiri. Setidaknya ada yang bisa nggak? Ada satu nggak yang bisa gitu. Kalau saya tahu setidaknya ada satu yang bisa, berarti saya baru senang hati untuk melanjutkannya. Karena semakin ke bawah itu soalnya semakin susah. Bahkan tadi ada soal yang saya skip kan, karena menurut saya itu akan cukup sulit dipahami. Oke, saya lanjut nomor 8. Interval kemonotonan, interval kecekungan, titik kritis, dan absis. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, interval kemonotonan dan titik kritis itu kan terkait dengan turunan pertama. Kalau kecekungan dan titik belok, itu terkaitnya dengan turunan kedua. Jadi langkah pertama kita itu adalah menghitung turunan pertama dari fungsi ini. Jadi fungsi fx yang mau kita cari interval kemonotonan dan lain ini penyataan bentuknya itu dalam bentuk integral. Jadi nggak secara eksplisit nggak langsung kayak biasa yang kita sebelum-sebelumnya. Nah, jadi langkah pertama cari turunan pertama ya. Nah, turunan pertama dari f besar itu adalah ddx dari f besar, yaitu f besarnya kan tadi integral itu. Jadi ddx dari integral 0 sampai 2x kurang 4 t per 4 plus t kuadrat dt. Nah, hmm, ini mirip bentuknya dengan soal yang D tadi, tapi yang bagian yang suku keduanya, yang ini, mirip dengan yang ini. Nah, itu kalau kita mau cara cepatnya aja, itu tuh sebenarnya sama dengan ganti aja setiap variabel T dengan si batas atas integral yang ada XX ini. Tapi lengkap ya, yaitu T-nya ganti dengan 2x kurang 4. Jadi gini, jadi gini. Nah, tapi harus dikalikan dengan turunan si batas atas ini terhadap X. Jadi 2x kurang 4 kalau kita turunkan terhadap X, dia kan 2. Jadi harus dikalikan dengan 2. Lalu ini kita sederhanakan penulisannya, jadi 4 kali X kurang 2. Saya cuma menyederhanakan yang bagian atas, bagian bawahnya saya biarin aja. Nah, ini turunan pertama. Lalu untuk saya mulai dari titik kritis dulu aja. Ingat lagi materi-materi sebelumnya, titik kritis itu ada 3, stasioner, singular, sama batas interval. Di sini nggak ada batas interval, nggak usah dihiraukan aja. Maksudnya nggak usah dipeduliin. Untuk titik singular itu kan ketika turunan pertamanya, ini kan turunan pertama nih semuanya, turunan pertamanya kan bentuk akhirnya ini. Titik singular itu ketika turunan pertamanya tidak ada. Turunan pertama tidak ada itu
biasanya ketika penyebutnya sama dengan nol. Nah, di sini kan ada 2x kurang 4 dikuadratin. Ada sesuatu kalau kita kuadratkan, dia itu akan selalu besar sama nol. Mau berapapun angka itu. Ini besar sama nol, lalu ini ada kita tambahin dengan 4, berarti dia besar sama 4. Besar sama 4 artinya dia nggak pernah nol. Dia nggak pernah nol artinya nggak punya titik singular. Nah, lalu kita sekarang cuma fokus ke titik stasioner aja. Titik stasioner itu ketika f aksen x sama dengan nol. Kalau bentuk pecahan seperti ini, dia akan bernilai nol hanya jika pembilangnya yang nol. Jadi pembilang itu nol apabila x-nya sama dengan 2. Seperti itu. Jadi titik kritisnya hanya ada satu buah. Nah, untuk mencari interval kemonotonan, kita buat garis bilangan real. Kita list pembuat nol dari f aksen, baik pembilang ataupun penyebut kalau ada. Ini kan penyebutnya nggak ada, berarti hanya pembuat nol si pembilang, yaitu x sama dengan 2 tadi. Kita periksa tanda daerah, seperti tutorial-tutorial sebelumnya. Kita periksa misalnya daerah sini, yaitu x besar dari 2, kita substitusi ke sini. Kalau yang bawah ini tuh dia selalu positif, jadi nggak usah, jadi dihiraukan aja. Jadi kalau x-nya besar dari 2, tandanya ini positif ya. Tanda f aksennya ini negatif. Nah, dari peta ini bisa kita tarik kesimpulan fx monoton turun di minta hingga sampai 2, monoton naik di 2 sampai tak hingga. Tadi titik kritis, ini kemonotonan. Lalu kalian lanjutkan sendiri untuk kecekungan dan titik belok, itu kan terkait dengan f double aksen. Jadi kalian itu perlu mencari f double aksen. F double aksen itu bisa didapat dengan menurunkan sekali turunan pertama ini. Ini sepertinya pakai turunan U per V. Tapi enggak sekarang, kalian lanjutkannya di lain waktu aja, di luar ini maksud saya. Oh ya, saya kasih waktu 2 menit kalau ada yang mau ditanyakan untuk soal ini. Kamu ngomong sayang sama siapa? Sama kamu. Oh. Hmm. Aku lagi jalan mimpi. Kirain kamu ngomong sayang ke yang di situ. Hmm. Ya.
Lagi Kita bobo. ketawa aja ya. Saya biarin aja nggak sayang banget. Oh, udah sadar. Hah? Enggak. Ya udah 2 menit nggak ada yang bertanya, saya lanjut. Harusnya tadi diam-diam aja ya. Tentukan fungsi kontinu f jika ada yang memenuhi. Jadi pertanyaan dari soal ini tuh disuruh mencari fx. Fx-nya apa gitu. Ini kan yang diketahui integral dari f kecil. Terus yang diminta itu f kecilnya apa. Nah, jadi kalau 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 kita punya bentuk integral ft seperti itu, fx itu bisa kita peroleh kalau kita ddx-kannya gitu ya. Kalau kita menurunkannya terhadap x. Jadi kalau kita turunkan ini, oh ini ke bawah ya. Nanti itu kita akan dapat fx. Nah, em, yang ini kan tadi dari soal A, yang bentuk ini saja yang saya tandain, yang saya lingkarin. Ini kan tadi sama dengan x kuadrat kurang 5x plus 4. Lalu kalau kita menddx-kan dia, yang rows kanannya harus di ddx-kan juga. Nah, gitu. Nah, kalau rows kiri jadi fx, kalau rows kanan jadi tinggal kita turunin terhadap x, yaitu 2x kurang 5. Oke, gitu aja. Simple, saya ngerjain A aja deh. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, saya kasih waktu 1 menit. Serina tadi setelah bocor malah jadi live ya? Nggak apa-apa kok, biasa itu. Saya kasih 1 menit ya kalau ada yang mau tanyakan soal A. Oke, nggak ada yang bertanya, saya lanjut. Nah, kalau tadi teorema dasar kalkulus pertama, sekarang teorema dasar kalkulus kedua. Saya tuliskan teoremanya seperti ini. Jika integral dari f kecil itu adalah f besar, maka integral a sampai b dari fx dx itu adalah f besar b dikurang f besar a. Alias ini adalah integral tentu yang kalian pelajari pas SMA ya. Jadi diintegralin dulu, lalu evaluasi dia di titik B dikurangin dengan evaluasi dia di titik A. Seperti itu. Nah, kita kerjakan yang C. Integral 1 sampai 2 X pangkat 5 kurang 2 per X pangkat 3 per 2 dx. Ini sama dengan, ini kita sederhanakan dulu bentuk ini. Kita gunakan sifat pecahan. Biar nanti dia itu jadi suku-suku polinom biasa, baru kita integralkan masing-masing suku.
Ini integral 1 sampai 2 X pangkat 7/2 dikurang 2X pangkat min 3/2 dx. Lalu kita integralkan masing-masing suku. Kalian bisa nggak ya mengintegralkan? Saya nggak tahu. Saya takut saya lanjut-lanjut aja, kalian nggak ngerti integral. Integral 1 kurang X kuadrat itu yang soal A. Ada yang bisa jawab nggak? Ini integralnya apa? Yang ini dulu ya, belum soal yang C dulu. Coba. Ada yang tahu nggak integral 1 kurang X kuadrat itu apa? Saya kasih 1 menit buat menjawab ini. Nggak banyak-banyak dan nggak susah-susah ya. Cuman integral dari 1 kurang X kuadrat itu apa? Eh, X min sepertiga X pangkat 3 plus C bukan Kak, Mas Anta? Oke, oke mantap. Bisa satu, saya anggap bisa. Oke ya. Bisa satu orang, saya anggap bisa. Jadi kalau sesuai soal C, ini berarti jadi saya buat lengkap-lengkap deh. Biasanya sih saya langsung aja. 1/9/2 X pangkat 9/2 dikurang 2 per min setengah X pangkat min setengah. Ini kita evaluasi. Oke, tadi kan Jody ya kalau nggak salah namanya tadi. Dia kan tadi ada bilang plus C. Nah, itu tuh kalau integralnya nggak pakai batas. Integral tak tentu. Nah, karena kita sekarang bekerjanya di integral tentu pakai batas, ada batas integralnya, sesuai teorema dasar kalkulus kedua tadi, kita tuh nggak perlu bikin plus C-nya. Tinggal kita evaluasi aja dia dari 1 sampai 2. Nah, ini saya sederhanakan dulu deh fungsi yang mau dievaluasi itu, biar gampang. 2/9, X pangkat 9/2 saya tulis jadi X pangkat 4 akar X. Ini plus 4 per akar X. Itu hanya penyederhanaan fungsi. Lalu saya evaluasi di titik X sama dengan 2. Jadi 2/9, 2 pangkat 4 akar 2. Ditambah 4 per akar 2. Lalu saya kurangin dengan evaluasi kalau X-nya 1. 2/9 plus 4. Kalau bikin plus 4, kalau ngikutin langsung ini plus 4, kita harus bikin tanda kurung di sini. Kalau nggak mau pakai tanda kurung, ini minus. Gitu. Ini sebenarnya sudah selesai di sini, tapi kalau mau disederhanakan lagi, boleh. Kayaknya saya cukup di sini aja deh, saya males buat nyadarin akar atau pecahan-pecahannya. Atau boleh aja deh kita hmm, gimana ya enaknya nyederhanainnya? Terserah sih. Ini terserah ya cara penyederaannya. Ini 2 pangkat 4 ini kan 16 ya. Kita kali dengan 2 jadi 32 ya. Ini 32/9 akar 2 plus, nah 4 akar 2 itu kalau kita rasionalkan jadi 4/2 akar 2 kan? Yaitu 2 akar 2. Terus ini kita coba jumlahkan min 38/9 ya. Ini jadi
Ini bisa dijumlahin ya akar 2-nya. 18 ya. 50/9 akar 2 dikurang 38/9. Saya keluarin 1/9, jadi 50 akar 2 kurang 38. Pas di sini tuh kita udah selesai sebenarnya. Ke bawah ini hanya penyederhanaan. Jadi kalaupun salah-salah hitung dikit, saya rasa di ujian akan dimaafkan kok. Jadi yang penting itu kalian benar dari langkah pertama sampai di sini. Oke ya. Saya kasih waktu 2 menit kalau ada yang mau ditanyakan soal ini. Atau 1 menit kayaknya cukup ya. Oke, nggak ada yang bertanya. Kita lanjut. Gunakan metode substitusi untuk menentukan integral tentu berikut. Sebenarnya saya mau ya nulisin konsep-konsep, tapi kalau kalian yang nggak semangat, saya juga sebenarnya jadi ikut nggak semangat. Sorry. Gimana ya ini? Kita mulai dari soal yang mudah dulu ya. Jadi metode substitusi itu, atau saya kasih, nggak usah ya, nggak usah ya. Metode substitusi itu penting banget untuk tips memilih U. Jadi nanti itu kita akan memisal-misalkan U sama dengan apa gitu. Jadi pilih U yang kalau diturunkan menghasilkan bentuk lain agar dieliminasi dan bisa diselesaikan dengan integral langsung. Nah, gini. Kebaca nggak ya? Karena panjang banget kebaca ya. Kayaknya saya mulai dari soal gampang dulu. Yang B aja kayaknya. Jadi yang B, oh ya, kebanyakan soal tentang metode substitusi ini bentuknya fungsinya rasional, ada perperannya. Nggak selalu juga sih. Jadi langkah pertama dan paling penting itu adalah memilih U-nya itu yang mana. Kalian fokus ke soal B ya. Nah, milih U-nya itu yang mana, itu yang bentuk kalau diturunkan menghasilkan bentuk yang lain.
biar nanti bentuk lain itu bisa kecoret. Lalu jadi integral biasa aja jadinya. Kalau bentuknya langsung, kalau kita nggak melakukan itu, bentuk seperti itu nggak bisa diselesaikan dengan integral langsung. Integral langsung. Saya juga sebenarnya mau mengatakan bahwa soal-soal integral itu lebih susah daripada soal-soal turunan. Kalau turunan itu dia komplit banget formula-formulanya. Jadi ada turunan biasa, turunan rantai, ada turunan U per V, turunan U kali V, lengkap tuh. Misalnya ini mau kita turunkan gitu. Misalnya ini soal tentang turunan. Kan ada tuh rumus turunan U per V. Gampang kan? Ada caranya gitu. Tapi kalau integral itu susah. Integral itu nggak lengkap rumusnya. Jadi nggak bisa sembarang. Makanya ada tercipta beberapa metode. Nah, metode yang paling sederhana itu adalah metode substitusi. Jadi langkah pertama kita memilih U. Nah, yang kita misalkan dengan U itu adalah si X kuadrat plus X. Kenapa ini? Biar kalau kita cari DU, ini menjadi 2X plus 1. Ingat kalau saya nanyanya DU doang, ini ada DX-nya. Gitu. Lain kalau saya bertanya, DU per DX atau DU DX, ini jawabannya 2X plus 1. Tapi kalau saya nanya DU doang, itu adalah 2X plus 1 kali DX. Nah, jadi yang awalnya soalnya itu integral 1 sampai 3 2x plus 1 x kuadrat plus x pangkat 4 dx. Nah, ada yang saya ganti tuh. Si 2x plus 1 dx-nya yang ini itu bisa saya ganti. Perhatikan ini, kan udah sama tuh 2x plus 1 dx. Saya ganti dengan du. Ini integral. Nah, kalau yang ini kan seper ini ya. Ini kan tadi U, berarti ini U pangkat 4, berarti seper. Jadi U pangkat min 4. U pangkat min 4 DU. Nah, gitu. Kalau batas integral gimana? Yang ini. Nah, ini harus dalam U juga, nggak boleh dalam X. Jadi harus ditransform juga. Jadi pertama kalau X-nya 1, yang batas bawah, kita punya U sama dengan sesuai ini ya. Berarti U kita adalah 1 kuadrat plus 1. 2. Kalau X kita 3, kita punya U sama dengan 9 plus 3, 12. Jadi batas integral kita jadi 2 sampai 12. Nah, inilah yang kita integralin. Lanjutkan sendiri aja, karena soal utama yang mau dikerjakan bukan ini. Kalau cara lain sebenarnya nggak, yang bagian ini tuh nggak wajib-wajib banget. Yang ini nggak wajib. Kalian buatnya integral dulu aja tanpa batas, U gitu. Nanti dapat hasilnya dalam U, kalian kembalikan ke X. Tapi itu cara penulisannya jadi agak belepotan gitu. Saya tuliskan yang ini aja. Lalu soal E. Nah, yang kita misalkan U itu adalah si cos T. Kenapa saya pilih cos T? Bukan cos pangkat 3, bukan sin, bukan yang lain. Itu biar DU-nya menjadi min sin T dt. Biar soal yang awalnya itu integral pi per 6 sampai pi per 4 sin T per cos pangkat 3 T dt, ini bisa saya ubah menjadi integral. Nah, bagian sin T dt ini itu sama dengan min du. Coba perhatikan ini. Sin T dt berarti min du kan? Sedangkan 1 per cos pangkat 3T itu jadi U pangkat
min 3. Lalu tadi ada min DU, saya kasih minnya di pangkal, saya buat DU-nya di sini. Gitu. Nah, sekarang batas integralnya. Kayak tadi juga, kayak yang nomor B juga. Kalau X-nya pi per 6, U-nya cos pi per 6 berarti. Setengah akar 3. Oh, sorry. Setengah akar 2 ya. Sorry. Cos pi per 6 itu setengah ya? Ya benar. Setengah akar 3 ya. Kalau X-nya pi per 4, U-nya setengah akar 2. Berarti batas integral kita dari setengah akar 3 sampai setengah akar 2. Batas integral itu nggak apa-apa, boleh aja. Yang batas bawahnya lebih besar daripada batas atasnya, boleh aja. Nggak jadi masalah. Nah, inilah yang kita integralkan dulu. Jadi min 1 bagi min 2 ya. Jadi setengah ya. Setengah U pangkat 2 ya. Jadi 1 per 2 U kuadrat gini. Kita evaluasi di setengah akar 3 sampai setengah akar 2. Mudah-mudahan nggak ada yang salah hitung ya. Setengahnya saya keluarin aja. Terus 1 per U kuadrat. Nah, U-nya ganti dengan setengah akar 2. 1 per setengah akar 2 kalau dikuadratin itu jadi setengah. Kalau setengah akar 3 dikuadratin itu jadi 3 per 4. Gini. Udah selesai di situ. Hmm, saya hari ini tuh udah tadi pagi 2 kelas tutorialnya. Capek juga ternyata ya. Baru 20.38 saya udah kecapean. Em, dari saya menjawab nomor E, coba kalian lanjutkan yang B tadi ya. Yang B tadi ini kan saya suruh lanjutkan bentuk yang ini. Coba, ini saya buat nguji kalian bisa nggak ngitung integral tentu biasa kayak gini. Kalian langsung mulai dari sini aja boleh. Ini udah gampang nih, tinggal mulai dari sini aja. Coba ya, saya kasih 3 menit buat mengerjakannya. Ini hasilnya kan biasanya angka ya, boleh deh cuman chat doang. Kalian chat aja hasil akhirnya. Kalau ternyata agak susah, misalnya memangkatkan 3, nggak usah sampai sederhana banget ya. Kalian bilangin aja, segini, pangkat segini, kurang segini gitu aja. Nggak usah dicari hasil pangkatnya.
Wah. Belum ada yang ngirim jawaban. Ini tuh mudah loh. Oh, udah 3 menit ini. Berarti nggak. Berarti saya simpulkan belum ada yang bisa integral tentu. Ya, saya anggap dah ini metode substitusi. Walaupun metode substitusi sudah saya kerjain, jadi tinggal integral biasa aja, integral tentu. Atau ada yang nggak tahu? Ini saya minta ngapain? Saya minta melanjutkan ini. Udah sampai step yang ini, tinggal sambung sama dengannya aja. Ini udah gampang banget ini. Nggak ada yang bisa ya? Nggak ada yang menjawab? Hmm, nggak ada yang bisa. Lanjut aja.
Wah, 2045. Kita sampai 2115 ya. 30 menit lagi. Yaudah, saya next aja bahas nomor 13. Ini teorema nilai rata-rata integral. Jadi ini tuh bisa digunakan untuk menghitung nilai rata-rata fungsi. Di mana nilai rata-rata fungsi itu saya simbolkan dengan FC sama dengan 1 per B kurang A integral A sampai B fx dx. Notasi FC ini bisa juga kalian ganti dengan F bar atau average F boleh. Oke, kita kerjakan yang B. Diminta untuk menentukan nilai rata-rata fungsi pada interval min 1 sampai 2. FC sama dengan 1 per 2 kurang min 1 integral min 1 sampai 2 X per akar X kuadrat plus 1 dx. Menyelesaikan integral ini nggak bisa dengan integral langsung. Lalu kita periksa, bisa nggak dia integral substitusi? Oh, ternyata bisa. Ini jadi 1 per 3. 1 per 3 integral min 1 sampai 2 X per akar X kuadrat plus 1. Nah, integral substitusi itu cara lebih hemat menulisnya. Nggak usah ditulis misal-misal U-nya. Jadi seperti cara-cara saya tadi juga ada sih tadi soal seperti ini. Saya ganti aja. Ini jadi D X kuadrat plus 1. Atau kalau ini dimisal-misalkan dengan U, U itu yang si X kuadrat plus 1. Nah, kalau saya stop di sini aja, itu tuh salah. Karena ada beda kan. Di soal aslinya harusnya dx. Tapi kok saya buat dx kuadrat plus 1. Nah, biar nggak mengubah bentuk asli soal, ini harus ada per 2x-nya. Kenapa seperti itu? Karena dx itu sama dengan dx kuadrat plus 1 per dx. Ini kalau kita dx kuadrat plus 1 dx, ini kan artinya kita menurunkan x kuadrat plus 1 terhadap x. Ini kan dapatnya 2x kan. Nah, berarti kan dx itu sama dengan dx kuadrat plus 1 per 2x. Gitu. Nah, setelah ini, x-nya bisa kita coret, x yang ini. Nah, itu sebenarnya inti dari metode substitusi. Jadi, untuk mengeliminasi yang mengganggu. Ini kan yang mengganggu bentuk integral kita jadinya nggak bisa diselesaikan dengan cara integral biasa itu karena ada si x itu, x pembilang. Jadi kalau kita coret dia, lalu yang si per 2 ini saya keluarkan dari integral, saya akan punya seperti ini, 1/6 integral min 1 sampai 2, x kuadrat plus 1 yang seperakar itu, saya tulis bentuknya jadi gini, pangkat min setengah, d x kuadrat plus 1. Nah, ini tuh bentuknya udah kayak integral biasa. Jadi integral sesuatu pangkat min setengah D sesuatu. Ingat kan ada integral U DU, misalnya integral X dx. Nah, sekarang integral U pangkat min setengah DU. Itu kita cari integralnya, jadi 1 per setengah X kuadrat plus 1 pangkat setengah. Kita evaluasi min 1 sampai 2. Ini jadi 1/3 akar X kuadrat plus 1, kita evaluasi min 1 sampai 2. Ini saya mulai mengevaluasi, tapi sepertiganya saya keluarin. Nah, untuk X-nya 2, ini jadi akar 5. Kalau X-nya min 1, akar 2. Gini aja, selesai. Saya kasih waktu
2 menit kalau ada yang mau ditanyakan tentang ini. Oke, udah 2 menit, nggak ada yang bertanya. Ini nggak bertanya ini karena paham atau karena nggak paham ya? Harusnya kan kalau nggak paham bertanya ya? Atau nggak paham juga yang mau ditanyakan? Pertanyaannya nggak paham gitu. Hmm. Ngerjain ini nggak ya? Ya udah, kerjain aja dah. Jadi ada soal cerita, ada fungsi kecepatan terhadap waktu. Baiknya kita gambarkan biar kita kebayang ceritanya seperti apa. Ini 5, ini 10, ini saya buat 60, ini saya buat 70, dan seterusnya ini sampai 300. Yang sumbu datarnya T, sumbu tegaknya V. VT-nya itu 5 kalau T-nya 0 sampai 10. Lalu 6 kurang T per 10 kalau dia antara 10 sampai 70. Berarti di 70 dia min 1 ya. Terus dia memotong sumbu datar itu di T sampai 60. Terus setelah ini min 1 lurus. Min 1 di sini. Udah ceritanya seperti ini. Ini fungsi kecepatan. Jadi kalau kalian lihat, dia itu awalnya kan kecepatan positif. Kecepatan positif itu artinya dia bergerak ke kanan. Jadi awalnya dia bergerak ke kanan dulu dengan kecepatan konstan selama 10 detik. Lalu dia semakin melambat. Dia melambat tapi masih ke kanan.
lalu dia berhenti di detik ke-60, lalu dia bergerak ke kiri dengan kecepatan yang masih sama, lalu setelah detik ke-70 dia bergeraknya dengan kecepatan konstan. Maksud saya tadi dengan laju kecepatannya itu linear gitu, atau kecepatannya sama gitu ya. Setelah itu dia konstan satu ke kiri. Posisi awalnya itu di X sama dengan 0. Jadi misalkan ST itu jarak tempuh pada waktu T. Kalau XT itu posisi. Posisi dan jarak itu beda ya. Jarak itu mau dia bolak-balik, itu tetap dihitung, dijumlahin nanti. Kalau posisi, titiknya itu berapa? Titik akhirnya itu berapa? Pertanyaan pertama, atau saya gambarin deh. Jadi di T sama dengan 0, awalnya dia di X sama dengan 0. Ini T sama dengan 0 nih. Ini sumbu X ya, ini yang saya garis itu tuh X. Jadi ceritanya dia bergerak ke kanan sampai di T60. Nah, saya buat deh. Di sini T60 dia berhenti. Dia berhenti di sini, lalu dia balik ke kiri sampai akhir T sama dengan 300. Nah, T sama dengan 300 itu bisa di sini, bisa dia nggak nyampe X sama dengan 0, bisa juga nyampe. Pokoknya dia sebelah kiri dari yang ungu ya. Di sini saya buat aja dulu dia di sini. Dia ini sembarang aja ya. Jadi nggak harus di sini kok. Yang penting dia di kirinya ungu, karena dia bergerak ke kiri. Ini T sama dengan 300. Nah, pertanyaan pertama, tentukan jarak yang ditempuh benda dari T sama dengan 10 sampai dengan T sama dengan 60. Jarak tempuh itu, jadi S dari 10 sampai 60, itu tuh sama dengan integral 10 sampai 60. Jadi ST itu sama dengan hubungan S dengan V. ST itu integral dari VT dt. Integral 10 sampai 60 dari VT dt. Nah, boleh caranya dengan mengintegralkan fungsi ini. Kan T-nya 10 sampai 60 itu berarti kita pilihnya yang kedua ini ya. Boleh dengan cara mengintegralkan ini, lalu masukkan batas 10 sampai 60. Boleh juga cara kedua, yaitu menghitung luas daerah dari T sama dengan 10 sampai 60. Ini untuk menjawab soal nomor A. Dari 10 sampai 60 itu adalah luas daerah yang diarsir. Itu kan jarak tempuh. Nah, nanti kalau misalnya pertanyaan dari 10 sampai 70 ya tinggal tambahin aja daerah ini. Tapi kalau yang ditanya jarak tempuh misalnya, itu ditambahin. Tapi kalau yang ditanya itu posisi, itu berarti jarak ini, luas ini dikurangin ini. Itu ya beda posisi sama jarak, hati-hati. Kita ini menghitungnya dengan luas daerah ya, berarti ini segitiga yang alasnya 50. Yang alasnya 50, tingginya 5, lalu ini kita bagi dengan 2 karena segitiga. Dapat 125. Jadi yang A itu 125. Di T sama dengan 60.
Oh, bukan. Ini jarak tempuh dari 10 sampai 60 ya. Ya, dari detik ke 10 sampai detik ke 60. Oke, kalau yang B, pertanyaannya, tentukan jarak terjauh dari titik asal yang dapat dicapai benda tersebut. Nah, tadi kan ceritanya udah saya ceritain yang ini ya. Berarti jarak terjauh dari titik asal kita itu mencari posisi yang ungu ini dan posisi yang merah. Lalu tinggal kita lihat mana mereka yang lebih besar. Kan tadi titik asalnya yang ini. Kalau ternyata besarannya lebih besar yang ini, nanti nggak usah perhatikan tanda ya. Pokoknya kita bandingin yang ungu atau yang merah yang lebih besar. Atau kalau dari sketsa saya ini, saya tadi mengsetnya lebih jauh yang ungu kan daripada yang merah. Kalau kita melihatnya dari yang hitam ini. Jadi untuk tahu yang ungu, itu tuh kita menghitung S dari 0 sampai 60. Jarak tempuh dari awal dia berjalan sampai dia berhenti. Dari dia berjalan ke kanan sampai berhenti. Berarti itu luas daerah trapesium atau persegi plus segitiga. Ini persegi panjang ini plus segitiga. Karena tadi yang segitiga kita udah dapat, jadi kita gunakan itu aja ya, nggak usah trapesium. Jadi persegi panjang 10 kali 5 kita tambahkan dengan jawaban A tadi. Ini dapat 175. Jadi yang titik merah ini X sama dengan 175. Nah, sekarang titik merah, tadi titik ungu maksud saya. Ini titik yang merah, cara menghitungnya, kita hitung aja luas daerah ini dikurangin dengan luas daerah ini. Kenapa kurang? Karena kita maunya itu posisi yang merah ini. Oh ya, yang kita cari tadi S itu sebenarnya itu adalah X60. Posisi setelah 60 detik itu sama dengan jarak dari 0 sampai 60. Sekarang posisi di detik ke 300 itu adalah jarak tempuh dari 0 sampai 60 dikurangin jarak tempuh dari 60 sampai 300. Ini adalah luas daerah yang merah. Luas daerah yang di atas sumbu X, yaitu 175, udah kita hitung sebelumnya. Kita kurangin dengan luas daerah di bawah sumbu X, yaitu trapesium yang ini, yang pendek tapi panjang ini. Sorry kok pendek. Dia memanjang ke samping tapi pendek. Ini maksud saya, trapesium yang ini. Itu adalah panjang dua sisi sejajarnya, kan tadi 300 ya T akhirnya. Berarti panjang dua sisi sejajarnya itu 240 dan 230. Ini kita bagi 2, lalu kita kali dengan tingginya yaitu 1. Ini kita akan dapat 175 kurang 235. Min berapa? Min 60 ya? Nah, jadi ini adalah X sama dengan min 60. Benar kan 175 dikurangi 235. Ya, min 60. Nah, kita lihat tuh bahwa lebih jauhan sih 175. Jadi, titik terjauh dari titik asal adalah X sama dengan 175. Atau mau dibuat S juga boleh, atau adalah 175 juga boleh. Nah, gitu. Nah, yang C, pertanyaannya, kapan benda tersebut kembali ke titik asal? Jadi di titik T berapa sih? Dia itu posisinya pas di sini lagi. Kan tadi ceritanya dia ke sana, terus balik, nah sampai di sini. Berarti kan ada suatu T di mana dia pas di sini. Cara mencarinya, tinggal kita hitung aja. Di T berapa,
luas daerah di atas sumbu X ini sama dengan luas daerah di bawah sumbu X. Di saat itulah ketika jarak tempuh ke kanannya sama dengan jarak tempuh kembalinya. Kalau ceritanya seperti itu, dia akan pas di titik asal gitu ya. Nah, luas daerah di atas sumbu X tadi kita udah tahu 175. Nah, tinggal kita set aja luas daerah di bawah sumbu X yang panjangnya itu batasnya itu sampai T, misalnya sampai TS lah. Saya kasih indeks S buat ngebedain dengan variabel T. Jadi kita mencari TS-nya nanti. TS-nya berapa? Jadi luas daerah di bawah sumbu X dari 60 sampai TS kita set dia sama dengan 175. Nah, itu kan berbentuk trapesium yang panjang dua sisi sejajarnya adalah TS kurang 60 dan TS kurang 70. Ini kita bagi dua. Ini karena rata-rata panjang sisi sejajar, kita kalikan dengan tingginya, yaitu 1. Ini kita samakan dia dengan 175. Agar ceritanya seperti yang tadi, agar jarak dia ke kanan sama dengan jarak dia kembali. Biar dia pas di titik asal lagi. Nah, ini jadi TS kurang 65 ya. TS kurang 65 sama dengan 175, dapat TS-nya itu sama dengan 240. Jadi di detik ke 240 dia akan pas di titik asal lagi. Oke, saya kasih waktu bertanya. Untuk soal ini saya kasih waktu 3 menit. Untuk keseluruhan soal saya kasih waktu 5 menit. Jadi saya tunggu 8 menit. Apakah ada pertanyaan? Saya tunggu 8 menit ya, saya diam. Saya diam selama 8 menit. Saya menunggu. Saya pernah nyaranin pas tutorial itu kalian sambil buka soalnya juga, biar kalian bebas scroll soal. Kalau ini kan terbatas dari scrollan saya aja kan. Sampai 21.15 ya, saya tunggu. Kalau bisa jangan lewat chat, kalau bisa ngomong biar saya dengar.
Oke. Nggak ada yang bertanya. Saya akhiri ya. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Silahkan leave group. Sorry kok leave group. Silahkan leave room. Terima kasih, Kak. Sama-sama.